Halo sahabat Semayasa, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang soal Olimpiade Matematika untuk tingkat SD dengan topik bahasan yaitu bilangan. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan terbangun channel ini, klik subscribe, like, dan share. Soal yang pertama. Benny mencari bilangan asli yang ketika dibagi 4 bersisa 3, ketika dibagi 3 bersisa 2, dan ketika dibagi 2 bersisa 1. Bilangan terkecil mana yang memenuhi persyaratan berikut? A 11, B 10, C 9, D 8. Nah, kita lihat pembahasannya berikut ini. Jadi di sini si Benny ingin mencari bilangan asli. Apabila bilangan asli itu dibagi 4, maka sisanya harus 3. Nah, kalau bilangan asli itu dibagi 3, sisanya harus 2. Jika dibagi 2, sisanya harus 1. Jadi di sini ada 11, kan optionnya A, B, C, D. Ada 11, 10, 9, 8. Jadi dari option ini, bilangan mana apabila dibagi 4 harus bersisa 3? Tentu kita mulai dari option yang pertama, yaitu dari A, 11. Kita lihat. Jadi di sini umpamanya 11. 11 dibagi 4, maka dapatnya 2. Ya kan? 11 bagi 4, maka dapatnya 2. Kemudian 4 dikali 2 hasilnya 8. Jadi dari 11 ke 8 tentu sisanya lagi 3, ya kan? Dari 11 ini ke 8 maka sisanya 3. Nah, sebenarnya dari sini kita sudah ketemu jawabannya, pasti yang A, ya kan? Pasti yang A jawabannya. Ini nggak usah dicari di bawahnya, teman-teman. Jadi untuk soal-soal olimpiade itu kita dituntut kecepatan. Jadi tidak mungkin jawabannya itu salah kalau kita sudah dapat cara yang benar. Maka yang di bawahnya ini tidak perlu dicari lagi. Kalau dicari nanti kita ketinggalan, karena itu kan membuang waktu kita sebenarnya. Tetapi karena ini untuk belajar, mari kita bahas juga satu-satu. Misalnya yang B semuanya, yang B 10. Kalau 10 di sini, 10 dibagi 4 juga sama, dapat 2. 4 kali 2 juga 8, ya kan? 4 dikali 2 kan 8. Nah, dari 10 ke 8 ini kan sisanya adalah 2 seharusnya kan. Sedangkan di sini diminta harus sisa 3. Nah, sementara kalau 10 sisanya 2. Oh, berarti ini salah yang B. Ya kan? Nah, yang C kita lihat, yang C bilangannya 9. Di sini dibuat 9. 9 dibagi 4, dapat 2 juga. Nah, 4 dikali 2 dapat 8. Dari 9 ke 8 ini kan ada sisa 1. Sedangkan harus sisa 3. Ini yang diminta kan, harus sisa 3. Oh, berarti yang 9 juga salah. Salah juga. Nah, yang D juga begitu, teman-teman. Yang D ini kan 8. 8 bagi 4 dapat 2. 4 kali 2 8. Sehingga sisanya adalah 0, ya kan? Nah, berarti yang D juga salah. Sebenarnya dari awal tadi kita sudah bisa menjawab. Seharusnya jawabannya adalah yang A. Nah, jadi nanti teman-teman, kalau dalam mengerjakan soal olimpiade seperti ini khusus untuk teman-teman ya, anak-anak yang ada di SD, tingkat SD, ini tolong kalau sudah ketemu jawabannya udah langsung aja dijawab. Yang di bawahnya jangan. Karena itulah yang dinamakan dengan trik cepat dalam sebuah mengerjakan soal olimpiade. Kalau terus dikerjakan nanti hanya ada satu jawaban. Kalau sudah ketemu yaitu jawabannya. Kalau dikerjakan lagi maka kita akan membuang-buang waktu namanya. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya, masih tentang bilangan. Nah, di sini ada soal hasil dari A 5 tambah negatif 8 sama dengan negatif 3. B negatif 5 tambah 8 sama dengan negatif 3. C negatif 5 tambah 8 sama dengan 13. D 5 tambah 8 sama dengan negatif 3. Jadi anak-anak di sini diminta mana option A, B, C, D ini yang benar.
apakah dia jawabannya yang A yang benar negatif 3 atau B yang negatif 3. Nah, itu diminta yang mana yang benar. Nah, kita lihat pembahasannya. Jadi kalau berbicara ini hasil dari ini kan sebenarnya operasi hitung bilangan bulat kan. Nah, karena di sini kan ada penjumlahan ini, tambah. Nah, di mana anak-anak tahu sendiri bahwa operasi hitung bilangan bulat itu sebenarnya ada 4. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tapi di sini karena soalnya di sini tentang penjumlahan, maka masih ada hubungannya dengan pengurangan. Sehingga di sini wajib memperhatikan aturan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Karena kalau pembagian dan perkalian beda lagi aturannya. Ini kita penjumlahan dan pengurangan dulu. Nah, di sini aturan yang pertama, perhatikan tanda positif atau negatif yang saling berdekatan dan tidak ada angka di tengahnya. Misalnya yang A, ini kan tanda positif, sebenarnya kan tambah itu kan positif artinya. Kemudian di sini ada tanda negatif. Nah, ini yang harus diperhatikan. Inilah yang disebut dengan tanda yang berdekatan, tidak ada angka di tengahnya. Nah, kalau ini kan tandanya sudah berjauhan nih. Nah, ini juga ada angka yang memberikan jarak kan seperti itu. Nah, jadi yang harus diperhatikan adalah yang model-model ini dulu. Ini khusus untuk penjumlahan dan pengurangan ya, teman-teman. Jadi wajib perhatikan hal-hal seperti ini. Nah, apa yang harus diperhatikan kalau udah ketemu? Ini dia. Apabila positif bertemu dengan positif maka menjadi positif. Apabila negatif bertemu dengan negatif maka menjadi positif. Kemudian kalau positif bertemu dengan negatif menjadi negatif. Kalau negatif bertemu dengan positif menjadi negatif. Artinya apa? Apabila tanda yang sama itu disatukan atau dipertemukan, maka akan menghasilkan tanda positif. Tapi apabila tanda yang berbeda itu dipertemukan, maka akan menghasilkan tanda negatif. Nah, sehingga kita bisa bahas. Dari sini mana yang benar? Kita coba dulu yang A ya, yang A kan 5 tambah negatif 8 sama dengan negatif 3. Kita lihat di sini. Tapi sebelum lanjut, kita akan berikan gambaran bahwa kita harus mengibaratkan tanda negatif itu dengan utang dan tanda positif itu dengan uang yang kita miliki. Nah, ini yang harus juga diperhatikan ya. Nah, kita kembali ke A, opsi A. 5 ditambah negatif 8 sama dengan berapa? Kan seperti itu. Apakah betul negatif 3 hasilnya? Kita lihat. 5 ditambah negatif 8 sama dengan berapa? Nah, ini kan tadi kita sudah jelaskan bahwa perhatikan tanda plus atau dan minus itu yang saling berdekatan. Kalau ada itu harus diperhatikan dulu. Nah, ini kan ada saling berdekatan ini. Sehingga tanda positif bertemu dengan tanda negatif jadinya apa? Ini kan berbeda tanda kan. Kalau berbeda tanda berarti kan ini. Kalau berbeda tanda dia menjadi negatif. Ya kan? Sehingga tinggal turun, angka 5-nya turun. Nah, ini tanda positif bertemu dengan tanda negatif itu menjadi apa? Jadi negatif. Kan ya udah turun kan negatif. Angka 8-nya ini tinggal turun angka 8. Jangan ditulis lagi negatif. Karena tanda negatifnya tadi sudah disatukan dengan tanda positifnya. Sehingga tinggal 8-nya aja yang turun. Nah, seperti ini. Ini sama dengan berapa? Nah, sekarang tinggal masuk ke ini yang nomor 2 ini yang harus diperhatikan. Mengibaratkan tanda negatif itu dengan utang dan tanda positif itu dengan uang. Sehingga di sini bisa kita ibaratkan, oh ini negatif 8 berarti kita punya utang 8. Oh ini positif 5. Positif 5 kan bisa ditulis bisa tidak ya. Nah, ini positif 5 berarti kita punya uang 5. Nah, ini punya utang 8, punya uang 5. Mana besaran utang sama uang? Tentu besaran utang kan. Kalau besaran utang ya sudah dibuat dulu negatif di sini. Nah, ini utang 8, uang 5. Berarti lagi berapa utangnya? Oh, lagi 3 utangnya. Sehingga jawabannya negatif 3. Nah, oh yang A sudah negatif 3 ini. Berarti yang A sudah benar. Nah, kan begitu. Tapi karena untuk belajar ya kembali kita cek lagi. Kalau ini misalnya utang. Ini kan utang negatifnya ini ya. Yang B ini. Negatif 5 ini utang. Kita punya utang 5 sedangkan punya uang 8. Berarti seharusnya di sini kan positif. Positif 3 seharusnya. Tapi di sini dibuat negatif 3, berarti ini salah yang B. Yang C, negatif 5
ditambah 8. Nah, ini sama. Harusnya positif 3 kan? Ini kok 13? Nah, ini salah juga. Yang D 5 tambah 8, 5 tambah 8 baru betul 13. Ini negatif 3, berarti salah juga. Sehingga udah tepat, jawabannya adalah yang A. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, soal berikutnya, Pak Andi membuka sebuah buku yang ternyata kedua nomor halaman yang tampak bila dijumlahkan hasilnya 333. Kedua halaman yang dimaksud adalah A 160 dan 161, B 165 dan 166, C 166 dan 167, D 168 dan 169. Nah, kita lihat pembahasannya. Jadi di sini Pak Andi ini kan membuka sebuah buku. Nah, sebuah buku. Ternyata kedua nomor halamannya itu berjumlah 333. Nah, kita umpamakan begini ya. Kalau misalnya di sini halaman 4, tentu di sini halaman 5, kan seperti itu. Di sini halaman 4, pasti di sininya halaman 5. Kalau misalnya di sini halaman 88, berarti di sini halaman 89, kan begitu. Nah, ini bisa kita ibaratkan halamannya ini yang pertama ini dengan A. Maka di sini pasti A tambah 1, ya kan? Kalau A-nya 88, berarti di sini 88 tambah 1 menjadi 89. Dari persamaan ini kita turunkan. A ditambah A-nya yang ini ya. A tambah 1 sama dengan ini dia. Harus 333, kan begitu. Karena kalau dijumlahkan harus hasilnya 333. Nah, sekarang ini kan A, ini juga A. Jadi A ditambah A menjadi 2A tambah 1. Artinya di sini kan. A tambah A jadi 2A ditambah 1 sama dengan 333. Nah, di sini di sebelah kiri sama dengan ini kan ada angka dan ada huruf. Ada juga yang angka saja. Sedangkan di sebelah kanan sama dengan ini angka saja. Sehingga yang ini angka 1 ini harus dipindahkan menjadi ke kanan. Kita pasangkan dengan temannya sama-sama angka. Karena ini ada huruf A. Jadi angka 1 ini harus kita pindahkan ke kanan, kita pasangkan. Nah, jadi penulisannya 333. Nah, ingat, ini angka 1 ini punya tanda positif. Kalau dia pindah ruas, itu harus dirubah tandanya menjadi negatif. Begitu juga kebalikannya. Kalau seandainya di sini tanda positif ya, di sini tanda negatif nih, seumpama tanda negatif, kalau dia pindah ruas berubah menjadi positif. Nah, ini karena dia tandanya positif, sekarang kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, ini udah pindah ruas namanya. Maka jadi tandanya adalah tanda negatif 1. Nah, tinggal yang mana? Tinggal 2A-nya aja. Tinggal 2A karena angka 1 tadi ini sudah pindah ke sini. Jadi 2A sama dengan 332. Nah, ini 333 dikurang 1 kan sama dengan 332. Sekarang lihat kembali. 2A ini artinya sama dengan 2 dikali A. Sehingga angka 2-nya ini harus juga dipindahkan ke ruas kanan. Karena dia tadi kali, kalau pindah ruas jadi bagi. Nah, maka A sama dengan 332 bagi 2. Nah, dibagi 2. Karena kan tadi di sini kali, pindah ruas berarti jadi bagi. 332 dibagi 2 itu hasilnya adalah 166. Berarti kita sudah ketemu halaman buku yang pertama berapa. Nah, yang A ini kan halaman buku pertama. Halaman buku pertamanya kan ini 166, ya kan? Nah, ini dia 166. Halaman buku berikutnya pasti ditambah 1. Jadi 166 ditambah 1 jawabannya 167. Ini kalau dijumlahkan jawabannya pasti 333. Sehingga halaman buku yang dimaksud adalah 166 dan 167. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, baiklah teman-teman sahabat Sumayasa, itu tadi pembahasan singkat
tentang soal-soal Olimpiade Matematika, khususnya yang berkaitan dengan bilangan. Nah, semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Jangan lupa dukungannya klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Nasi kecap rasanya gurih ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya.